wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dila Bianca dengan NIM A1C021198 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama, sumber pokok ajaran Islam, yang kedua, esensi ajaran Islam, dan yang ketiga, predikat yang disandang umat Islam. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu apa saja sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kita tahu sendiri bahwa Al-Quran merupakan kitab suci dari umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, di mana di dalamnya berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, dan kisah-kisah yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya yaitu sunnah atau hadis, yang merupakan sumber pokok ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai kitab berisi tentang sabda atau perkataan, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu ijtihad. Nah, apa sih ijtihad itu? Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang sedang dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Dari ketiga penjelasan di atas sudah jelas ya bahwa masing-masing sumber pokok ajaran Islam mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita sebagai menjadi muslimin yang baik. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu esensi ajaran Islam. Esensi ajaran Islam itu sendiri terdiri dari akidah yaitu rukun iman, syariah yaitu rukun Islam, dan akhlak yaitu asmaul husna. Mengapa ketiga hal tersebut menjadi esensi ajaran Islam? Karena yang pertama, akidah sesuai dengan pengertiannya mengajarkan kita tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa adanya keraguan pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang teman-teman tahu, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak sekali kita temukan praktik hidup yang dapat mengidentifikasikan perbuatan syirik yang dimana tidak selaras dengan ajaran akidah. Esensi yang kedua yaitu syariah. Syariah dapat diartikan sebagai sistem atau aturan yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Tujuannya ialah untuk kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya yaitu hubungan dengan Allah yang tercantum dalam rukun Islam dan hubungan antar manusia yaitu ketika membagi warisan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Esensi yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Adapun contoh akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, dan sabar, dan lain lagi sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, kita telah sampai kepada materi yang terakhir, yaitu apa saja sih predikat yang disandang umat Islam? Predikat yang disandang umat Islam yaitu yang pertama, muslimin, yang kedua, mukminin, dan yang ketiga adalah muhsinin. Nah, teman-teman tahu nggak apa perbedaan dari ketiganya? Baiklah, saya akan menjelaskan. Perbedaan dari ketiganya yaitu muslimin atau muslim dapat diartikan sebagai para penganut agama Islam dan orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Sedangkan mukmin atau mukminin adalah orang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman kuat dalam hatinya. Ciri-ciri orang mukmin yaitu memiliki rasa takut di dalam hatinya dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tawakal hanya kepada Allah, mendirikan sholat dan senang berinfak. Lalu bagaimana dengan muhsinin? Yang dimaksud muhsinin yaitu perilaku seseorang yang senantiasa berbuat ihsan,
Ihsan ialah seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut akan membayangkan bahwa sesungguhnya perbuatan yang ia lakukan selama ini di dunia, Allah melihat hal tersebut. Contoh ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyembah atau beribadah dengan sebaik-baiknya dan menghindari segala larangan yang Allah larang. Dan contoh ihsan kepada manusia adalah selalu berbuat baik. Nah, teman-teman, saya sudah menyampaikan semua materi. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.